tahun ajaran baru kami sesuaikan dengan kalender pendidikan yang sudah dirancang dari sekolah, lalu menyesuaikan dengan kalender dari dinas pendidikan serta kalender SAN nasional. Sehingga program-program sekolah ini ketika dirancang bersama dengan Bapak Ibu guru semuanya, kami sudah melakukannya sejak tahun ajaran baru di bulan Juli kemarin. Dan kegiatan-kegiatan selama dari masuk tahun ajaran baru sampai sekarang ini banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk dengan kegiatan 17 Agustus yang kemarin kami baru lakukan. Nah, sebagai seorang kepala sekolah yang jelasnya bahwa saya melakukan kegiatan aktivitas di sekolah berdasarkan program yang sudah direncanakan bersama dengan Bapak Ibu. Kira-kira kalau di SMA 5 ini kan sekolah penggerak di angkatan 1. Jadi kami sekarang di tahun kedua, yang jelasnya kami kurikulum operasional sekolah harus dirancang baru karena mengingat ini kurikulum baru, kurikulum merdeka, dan di angkatan kedua ini banyak sekali hal-hal baru yang kami temukan, termasuk dengan kegiatan in-house training untuk persiapan perangkat pembelajaran sehingga Bapak Ibu gurunya masuk kelas harus dengan menggunakan perangkat pembelajaran. Lalu program pembangunan di sarana prasarana di sekolah ini juga sebentar dilakukan karena memang SMA 5 ini juga kena program yang dampak dari Badan Roja, yaitu dari Kementerian PUPR. Kami mendapatkan 21 ruang kelas ditambah dengan gapura nanti, dan sehingga sistem pembelajaran di sekolah ini agak terganggu. Kami menggunakan sistem silang. Sistem silangnya kelas 10-nya masuk, 11-12-nya online, offline kita gunakan selama masa pembangunan di sekolah ini. Kurikulum merdeka ini kan kurikulum sekolah penggerak. SMA 5 ini kan angkatan pertama. Jadi merdeka belajar, merdeka mengajar menggunakan berbagai platform digital itu yang sudah dilakukan di sekolah ini. Sehingga ini sesuai dengan keinginan dari Mas Menteri. Merdeka belajar ini kan anak-anak lebih bebas untuk bereksplorasi, untuk bekerja, untuk berkarya, bukan hanya berbasis pada fakta, bukan berbasis pada kognitif saja, tetapi keterampilan life skill mereka itu lebih baik dikembangkan di situ, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, kalau para guru ini kan apapun sulitnya, mereka harus berusaha untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, media-media pembelajaran harus berbasis digital. Itu yang harus dilakukan oleh para guru, sehingga tidak ada guru yang gaptek di sini. Mereka harus tahu untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan hal-hal yang berbasis digital. Siap. Tentu ada dukungan dari pihak sekolah seperti fasilitas yang disediakan itu sejauh ini SMA 5 seperti bagaimana? Ya, untuk sementara fasilitas yang disiapkan dari sekolah fasilitas yang sederhana. Lebih banyak Bapak Ibu guru menyiapkannya sendiri, seperti laptop dan lain sebagainya, mereka menyiapkannya sendiri. Karena mengingat juga ruang kelas kita masih dalam situasi seperti ini masih baru seperti ini dan banyak sekali ini, sehingga untuk fasilitas, untuk sarana prasarana untuk saat ini masih sangat terganggu. Jadi sementara ini tetap diadakan pembelajaran di sekolah? Iya, pembelajaran offline online di sekolah. Jadi kalau pembelajaran mereka offline, ya offline kelas tersebut, kelas yang lain online. Jadi tetap dilakukan seperti itu. Jadi sejauh ini sudah berjalan secara kurikulum merdeka ya Bunda ya. Terus sejauh ini kira-kira tujuan dari kurikulum merdeka untuk sekolah ibu sendiri bagaimana sebenarnya, apa yang dikembangkan? Iya, paling tidak tujuannya bahwa ada satu goal tertentu yang dihasilkan dari para peserta didik ini, anak-anak didik ini, mereka bisa mengetahui kemana arah mereka setelah melakukan pembelajaran di SMA. Di samping itu juga mereka memiliki keterampilan khusus yang sebenarnya mungkin itu miliknya SMK, sekolah kejuruan, tapi di SMA ini mereka juga harus belajar hal-hal praktis seperti itu. Baik, untuk implementasi dari tadi kurikulum merdeka itu seperti apa kira-kira suasana di sekolah ini Bunda? Nah, sesuai dengan visi sekolah bahwa mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas dan terampil. Cerdas terampil ini merupakan satu hal dan karakter ini merupakan satu harga mati di sekolah ini, sehingga paling tidak harus menghasilkan anak-anak yang cerdas, terampil, berkarakter.
kira-kira dalam pengembangan bakat di sekolah ini seperti bagaimana Bunda? Kalau pengembangan bakat di sekolah ini ya kegiatan ekstrakurikuler semua bidang itu ada, baik di bidang olahraga, seni, budaya, ada semua di sekolah ini, sehingga anak-anak yang berminat, anak-anak yang punya bakat, kemampuan tersendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka akan bergabung di kelompok tersebut. Voli di kelompok voli, basket demikian, futsal, klub bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lalu ada tari, ada dance, begitu itu semua ada di sekolah ini, sehingga mereka drum band, mereka kembangkan sesuai dengan kemampuan mereka. Siap. Terus Bunda dalam kondisi yang sudah tatap muka ini tentu ada persiapan yang Bunda itu capai untuk siswa-siswa baru ini, kira-kira seperti apa Bunda? Ya, meja kursi harus tersedia dengan baik karena ini sekolah negeri, jadi mereka harus apapun mereka harus duduk dalam kelas dengan fasilitas yang ada, karena ini harus disiapkan dari sekolah. Sambil mendapatkan dukungan, bantuan, support dari orang tua di komite yang sudah membantu kegiatan di sekolah ini, sehingga program-program sekolah ini beriring sejalan dengan keinginan daripada orang tua. Iya, baik. Terus dukungan dari dinas terkait dengan pembelajaran di sini bagaimana Bu? Itu ada komunikasi yang dijalankan. Kalau dari dinas pendidikan ya selalu mensupport 100% kegiatan untuk kegiatan di sekolah, sehingga segala kegiatan dipublikasikan, diinformasikan kepada dinas, semua kegiatan itu diketahui oleh dinas. Baik. Terus mungkin kira-kira berapa banyak murid total secara keseluruhan di SMA 5 dan berapa rombelnya Bunda? Kalau di sini ada 39 rombel, ada 1.348 peserta didik kelas 10, 11, 12. Dengan Kelas 10, 11-nya sekolah ini kurikulum merdeka, kelas 12-nya masih kurikulum 2013. Dengan tenaga pendidik dan kependidikan dengan total semua 110 orang. Siap. Ya. Terus yang terakhir mungkin Bunda, harapan Bunda untuk SMA 5 ini seperti apa ke depannya? Ya, harapan SMA 5 ya pastinya harus sesuai dengan visi sekolah, bahwa kita tetap melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan program sekolah. Paling tidak ada sesuatu yang didapatkan dari lembaga ini, dan sesuai dengan moto sekolah maju bersama hebat semua, berarti guru dan siswa harus bekerja sama, harus bergotong royong, kerja bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Siswa ya lakukannya tugas seperti belajar dan melaksanakan semua tugas yang diberikan, lalu guru melakukan tugasnya sebagai seorang guru mengajar, pegawai pun demikian, cleaning service, kerja dengan hati dan bertanggung jawab. Siap. Baik Bunda, itu saja. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih.